rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Gedek saya lihat nih. Iya, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda. Nah, push-up itu. Kenapa kamu tertawa? Itu lucu ya, Irion? Bagi kami itu nggak lucu, itu. Itu lucu. Itu bagi kamu nggak lucu, bagi saya itu. Itu pelecehan itu. Kalau kamu anggap pelecehan, nggak normal. Iya, makanya gue bilang justru yang harus ditampilkan Injil. Ketawa. Ya itu bagi saya kan nggak lucu, itu serius itu. Ya, itu ranah hukum itu. Yon, kamu orang Kristen loh, Yon. Kamu juga ngerti hukum kan itu? Lo ya iya, betul maksudnya. Ya gue lucu, harusnya Injil yang ditampilin. Ya tapi kelucuan gue itu bukan lucu. Ada di pihak mereka dan jelaskan di pihak mereka gitu loh. Harusnya jangan. Kamu harusnya bilang prihatin. Gini loh, lo Isa aja gue bilang gini. Karena kelucuanmu itu dua pendapat bisa. Kamu lucu mempertawakan kami, kamu lucu mempertawakan mereka. Mempertawakan mereka yang video itu. Ya tapi kan ada tempatnya, Yon. Makanya jangan bilang itu lucu. Kalau kamu bilang prihatin dengan model begitu, saya bisa nerima. Tapi kalau kamu itu bentuk prihatin saya. Dua pendapat bisa, Rion. Miris. Nah, kalau miris saya terima. Ketawa itu bentuk miris. Nah, itu kamu perbaiki. Jangan ketawa. Malah ketawa. Ketawa modelnya macam-macam loh. Gue bukan lucu gimana, miris. Nah, kalau miris saya terima. Tapi kalau kamu bilang tadi itu lucu, kita nggak terima di sini. Ini bukan lucu-lucuan itu. Why not kalau gue ketawa karena miris? Halo. Nah, baru kamu perbaiki kan. Kalau kamu perbaiki kita terima. Kenapa Pak Zul? Kenapa Pak Zul? Apa Pak Zul? Siapa ini? Kiki. Oh, ya itu loh tadi kamu kan baru masuk, dengarkan dulu. Itu ada sebuah ayat Al-Qur'an dibaca di dalam gereja pas hari Natal. Saya bukan lucu kan itu. Itu nggak lucu, itu serius itu. Nah, si Adrian itu lucu, ketawa tadi. Nah, kita di sini pandangan jadi dua gitu loh. Makanya kamu perbaiki. Udah kan saya perbaiki, Pak. Kalau kamu perbaiki kita bisa. Ini. Oke. Kalau yang tolong ini tren ya. Ini kan sebuah pelecehan bagi kami. Jadi sensitif banget kalau kamu ketawa. Oke, kalau ketika kamu sudah menertawakan mereka, oke, kami bisa terima. Kamu bilang itu konyol. Gue juga ketawa. Oh itu udah diklirkan. Udah. Ibu Dangon, tolong ditahan. Tolong lanjutkan aja sekali. Lanjutkan dulu Pak. Silakan Rion, silakan. Bang Jul. Ya udah. Silakan. Bang Jul nih, aku mau sikat di swasta nih ya. Sama masalah takbir akbar ya. Bener. Tuh lihat tuh Gigi, tuh lihat di chat. Udah sama sama gua. Itu juga seperti itu. Boleh. Makanya gua ketawa. Gitu loh. Bang Jul. Sama cerita takbir akbar ya. Udah amat salah paham gitu loh. Iya, tapi kan kesannya lain, Dek. Kesan kan udah luruskan. Udah diklarifikasi, udah nggak usah diperpanjang. Sekarang begini, Gideon, ungkapkan keprihatinanmu itu di sini. Ungkapkan bahwa itu nggak benar diajarkan di dalam. Silakan diungkapkan di sini. Kamu nggak menyetujui, silakan ungkapkan di sini. Nih, saya ngomongin. Cara seperti itu nggak benar. Orang dalam rangka memperingati turunnya firman menjadi manusia, membaca Al-Quran, itu nggak benar. Tuh, gue ketawa karena nggak benar gitu. Bukan karena ngedek, ini sama apaan? Enggak, gue nggak ada kisah. Yang ditampilkan Kristen di situ. Ya gue ketawain yang video itu lah. Ya, jadi kamu nggak setuju dengan perbuatan begitu, silakan kita terima itu. Kita terima, udah kita tutup. Kita tutup masalah ini, kita lanjut kepada diskusi yang lain. Masalah swasta tadi. Saya mau ngupas ini Pak. Kenapa ini dilakukan oleh pihak mereka? Ya. Jangan mereka. Saya mengupas dari apa yang dilakukan oleh oknum tersebut membaca murtadin tersebut membaca di gereja Al-Quran. Itu gerejanya latar belakangnya dari orang yang murtadin. Sebentar Yon, saya analisa dulu ya, karena dengan ini sangat berbahaya kalau saudara-saudara muslim kami tidak mengetahui ya. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa mereka menggunakan Al-Quran? Karena apa?
mereka perlu memulai berbicara dari dan pandang Islam. Itu yang mereka perlu. Kenapa? Cara pandang kita memang secara akidah lemah. Ya, makanya sebentar Yon. Saya menguatkan saudara-saudara saya di live chat untuk supaya ini. Mengapa mereka menggunakan Al-Quran? Karena mereka memandang memakai sudut pandang cara orang Islam biar seolah-olah benar ajaran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan Al-Quran ada sebuah pembenaran bahwa misi mereka itu bukan memurtadkan. Karena apa? Alasan secara secara hukum ya itu tidak bisa digunakan. Wong aku membacakan kitab suci mereka kok. Nah, saya paham ya. Ini adalah sebuah konspirasi gitu loh. Ya. Konspirasi gimana? Kalau mereka membaca menampilkan ayat-ayat Al-Quran tidak bisa kena tuduhan sebagai pemurtatan menyembahkan agama lain kepada kepada orang yang sudah beragama. Karena apa? Mereka bisa membantah loh. Aku menggunakan kitab suci mereka kok. Itu alasan kedua kenapa mereka sekarang lagi gencar-gencaran menggunakan Al-Quran. Dengan yang ketiga, menggunakan Al-Quran akan membuat seorang muslim lebih cepat percaya, lebih cepat merasa akrab dan bisa berinteraksi secara keluarga. Kekeluargaannya akan tahu, oh ya mereka membaca Al-Quran loh. Nah disitulah akan masuk secara pendekatan lebih persuasif. Itu yang mereka lakukan gitu loh. Jadi itu analisa saya dan itu pasti dilakukan untuk misi itu. Makanya gue udah bilang itu yang gereja itu kemungkinan yang gue tahu mungkin itu yang mendirikan adalah orang murtad. Bajunya aja nggak yakin. Menggalang semua orang murtad. Iya, satu-satu aja, jangan saling serobot. Ini. Itu menurut soalnya kalau dulu ada ini Pak, saya itu sih Gigi, saya lihat kamu kan ada di roomnya chat itu yang kemarin pagi ya itu nggak salah melakukan framing ya, seolah dijolimi di sini dan dia mentang-mentang di sini teriak-teriak ya apa distrimiatnya bahwa kita itu kaum pengeroyok, bahwa kita itu nggak fair, nggak jujur. Itu ada itu di zoomnya itu. Gue nggak ngerti. Iya makanya belum ngerti, saya jelaskan, kamu diem dulu. Itu Gigi kan ada di sana itu. Saya nggak tahu. Iya, aku nggak menjelaskan ke satu orang, tapi semuanya. Itu ada Abu Rati atau si Gigi masalah ini ya, ada di sana. Mau tidur? Nanti boleh ngomong nggak nih? Dan dia itu kalau videonya ya, aku lihat itu sangat provokatif sekali. Nah, itu tugas kalian untuk memperingatkan teman-temanmu yang kayak begitu. Apa kalian ini mau membangkitkan marah kami yang ada di sini di Indonesia? Motivasinya itu seperti ini, Pak Otak itu. Sebenarnya kenapa kamu jadi sensitif sekali ya? Loh, kalau masalah agama kami sensitif, kamu nggak bisa sensitif. Sedangkan Tuhan kamu aja ditelanjangi kamu nggak sensitif. Kok kami sangat sensitif dalam segi keagamaan? Mungkin kedewasaan kali ya, Ini kecintaan kami kepada agama kami. Enggak, memang gitu Pak Zul. Jadi gini loh, bukan masalah kedewasaan swasta. Inilah yang membedakan akidah-akidah agama yang berdasarkan akidah monoteisme ketauhidan. Mereka pasti akan lebih girohnya lebih terbangkitkan. Sama Yahudi pun melakukan, Islam pun melakukan gitu. Tapi kalian agama yang pondasinya dari sebuah pemahaman doktrinasi dan dogmatisasi ya. Kalian tidak akan mempunyai giroh seperti itu. Tidak ada kalian mempunyai giroh kayak gitu. Tuhan dihina kalian cekakakan ya. Bahkan ada yang mengaku kemarin itu berhubungan intim sama Tuhan. Ini kan luar biasa pelecehan kalian itu terhadap nilai-nilai ketauhidan, terhadap nilai-nilai agama. Karena kalian memang tidak memahami apa arti giroh, kecintaan terhadap agama itu kalian nggak punya. Ya memang kalian sudah dinas di dalam ayat Al-Quran, sudah dinas kalian. Kok mengukur iman orang? Kecintaan orang dengan Tuhan. Iya dong, nah kalian tadi mengatakan ya, kalian swasta ya, terutama mengatakan kalian kok sensitif. Iya, saya sensitif kalau agamaku dikut-takut tanpa ada pembenaran, tanpa ada yang menjelaskan. Lihat itu di screen itu. Mereka tuh membicarakan agama kami, kitab kami. Saya enak udelnya itu, tulis itu, lihat itu. Baca di sini. Tadi berbicara tentang iya, kamu tadi berbicara, kalian kok sensitif sekali, sedangkan kita membahas masalah di Natalan tadi.
Ya kalau yang model di screen ini ya enggak boleh bagi saya pribadi. Iya, makanya waktu sering kita tampilkan terus tahu-tahu si swasta bilang kalian kok sensitif. Nah kontennya ini konten kita sedang membicarakan ini loh. Ya jelas kita positif apa itu sensitif. Tetapi kalau di sini pembahasannya kitab ini bagaimana penjelasannya kita jelaskan di sini. Itu kita nggak sensitif. Tetapi kalau ini di sini dengan kata-kata yang begitu, siapapun akan sensitif. Apalagi itu mengenai agama saya, agama kita di sini. Terus gua aja Pak, gua aja menyamakan Yesus dengan Isa aja marahnya menampung. Ya, apalagi kalian mau ingin berdiskusi silakan, tapi jangan katakan terus kalian kok di sini sensitif sekali, apalagi pembahasannya tadi mengenai masalah surat Maryam ditampilkan di dalam gereja, apalagi dalam acara Natalan. Itu kan nggak pantas dan sekalian sendiri juga mengatakan itu tidak pantas kan? Boleh. Tapi dengan tiba-tiba si swasta mengatakan kalian kok sensitif. Lah ini kan nggak sinkron jadi. Beda mungkin swasta maksudnya beda. Nah, ya itu makanya hati-hati kalau ngomong karena apa di sini mulai tensinya tinggi karena dari tadi hati-hati gitu loh. Kita masih tensi tinggi. Belakangan ini saya bilang, belakangan ini kok kalian sensitif sekali. Ada apa? Nah, itu baru kamu revisi. Enggak, Pak. Saya bilang seperti itu. Belakangan ini. Meskipun bagaimanapun, kalau keimanan seorang diutak-atik tanpa ada pakar yang bisa menjelaskan, ya kita sensitif. Dan pengertian apa? Yaitu girok kami. Kalau sebaliknya gitu terjadi gimana, Pak? Ya silakan, kalian pasti kan sensitif juga toh? Oh iya. Nah iya. Ya jelas kan? Kalau kita dalam sesi debat itu kesampingkan nilai sensitifnya, kita terangkan. Tapi dalam ini kan ada diskusi kan, belum ada sebuah tema kan di sini. Memang mereka punya topik memang si Adi sama si swasta nih. Ada topik, kita kan masih ngomong orang itu. Tapi jangan ditumpuk-tumpuk omongannya. Tadi sore sehabis maghrib swasta membawa topik jamaah tablik versus misionaris. Tolonglah dijelaskan ini. Siapa dari Kristen, siapa dari Muslim, silakan. Pernah diatur. Itu aja topiknya. Kayak Mas Raja Saud tuh ya. Swasta bisa tampilin enggak? Gue pamit dulu sebentar. Gue ini ya, mute dulu ya. Oke, Bang Hakim. Mandi. Saya kenal siapa Aderion, saya kenal itu Gigi, saya kenal juga itu si swasta. Kenal dalam apa? Dalam percakapan, dalam suatu kata-kata kan saya bisa memahami karakternya begini, makanya yang saya anggap itu saudara setanah air. Hati-hati kalau dalam berbicara, apalagi tensi kita akhir-akhir ini tinggi karena apa? Agama kita, agama saya dihujat oleh mereka. Bukan kamu ya, tapi mereka yang di luar sana itu loh. Tanpa ada kebebasan kita untuk menjawab. Itu loh. Tidak diberikan kesempatan bagi kami umat Islam untuk menjawab, menjelaskan. Masuk ke dalam kalian di mute. Lagian hari Natal kayak gitu kenapa sih bawa ayat suci Al-Quran? Emang Bible nggak bisa dipakai lagi dalam gereja? Dengan agamanya sendiri nggak tahu. Oke, swasta coba tampilin dah surat. Oh iya, tampilin swasta, coba siapa yang tahu Al-Quran apa ajaran itu yang kamu nanti akan dikalahkan, coba lihat. Surat dari ya, betul dari apa Saud kan? Ya. Enggak, coba swasta. Surat dari Asaud ya? Enggak. Ya. Bisa enggak? Bisa. Tunggu. Coba. Diskusi itu yang baik tampilkan ayat, jangan asumsi. Enak kalau diskusi gini. Masalah benar salah itu urusan di sana itu, urusan ke dalam hati masing-masing. Netizen yang menilai. Ya kalau pribadi tuh nggak boleh. Itu keliru. Mosok di gereja bacanya Quran. Lah iya, awakmu juga ngarani keliru kan, apa meneh sing duwe agama. Apa gak mencak-mencak, Mas? Sing kurang ajar malah ketawa ketiwi loh, Mas. Nah iya, terus tadi si Aderion ketawa-ketawa kan kita jadi bingung. Ini kita membahas masalah itu tahu-tahu si apa itu Rion ketawa-ketawa. Ketawa kan ada dua. Aderion ketawa karena melihat itu nggak pantas. Bawa lagi. Tertawa bahwa mertertawai kita gitu loh. Oke, stop. Nah. Makanya ada dua agak tinggi.
bid'ah ya, kesesatan bid'ah, mengibadat kubur dan syirik. Ya itu bid'ah lah, dilarang. Bukan takbik akbarnya yang dilarang, tapi jemaah takbiknya. Lihat fatwanya. Tapi aku pribadi sih kayak orang-orang murtadin itu kadang juga belasan juga sih. Ya itu loh Mas, sama kan tak pikir juga orang yang rasional ya. Ya bantu kami untuk apa itu mencegah hal begitu. Saya nggak pingin kok kita ribut itu, nggak pingin ya itu. Kalau mau diskusi, ayo diskusi yang damai, yang enak. Ya kenapa Mas? Nggak perlu minta bantuan mereka. Mereka tuh ular beludak yang menyamar sebagai merpati. Enggak. Aku juga kurang setuju. Saya cuma menghimbau mengetuk hati aja, hati mereka itu. Perkara mereka itu mau mengetuk atau tidak terserah. Saya bicara kemanusiaan aja di sini. Bentar Mas ya. Ada konten video. Setelah ini Mas Gigi tahu kita yang di sini, sikap kita di sini. Kalau kamu tadi kan saya lihat kamu di sana. Ya kamu suarakan suara kami di sana itu loh. Bahwa apa yang dikerjakan di sana itu nggak benar, akan memancing kemarahan umat di sini, umat Islam. Karena apa? Dari judulnya aja udah nggak beres itu. Malah tepuk tangan mereka. Nggak mungkin mereka. Itu loh Mas Gigi. Tepuk tangan. Pasti ya siapapun marah lah kalau apalagi judul sebuah video YouTube ini kayak entertainment. Mereka tuh memancing kita supaya apa? Masuk ke sana. Tapi di sana itu kita di mute. Oh itu sempat itu. Iya saya lihat kok itu. Oh saya lihat itu. Udah, makanya suarakan suara kami yang di sini gitu loh. Anjo, coba antum lihat nih tulisan yang dipakai oleh si Kang siapa Iki. Coba Iki lihat ini kamu deh. Apa logo yang kamu pakai coba apaan itu? Kenapa? Coba logo kamu coba lihat. Itu doa Kristen nggak boleh itu. Oh itu doa. Doa berbahasa Arab. Abana Bapak kami. Doa Bapak. Ya, tapi kan nggak bagus juga. Tapi si Gigi bisa bahasa Arab nggak? Ini dia. Saya tuh nggak terlalu, saya bisa memahami misalkan contoh video tadi memahami perasaan teman-teman rekan saya muslim ya pasti sakit hati. Jikalau itu dibalik yo juga kita juga sakit hati gitu loh. Ya, kalau makanya saya bilang nggak boleh lah baca Quran gereja, itu kan bukan punya Kristen, itu kan punya mukmin. Apa yang juga dibaca? Kadang makanya saya orang-orang murtadin ini juga agak kadang kebablasan gitu. Nah, soal murtadin itu perusahaan pribadi mereka karena meninggalkan Islam ya itu harusnya ya menurut saya harusnya itu menjadi privasi masing-masing gitu loh. Tidak usah terlalu di blow up. Saya dari Islam karena keluar dari pindah Kristen karena ini ya itu bagi saya pribadi tidak boleh. Itu ranahnya privasi. Misalkan begitu orang dari Kristen masuk Islam, itu tidak masalah. Itu semua orang punya. Tapi pribadi. Bentar biarkan dulu Mas Iki bicara. Bagi saya pribadi orang keluar dari Kristen di Islam, nah itu orang itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai saya keluar dari Kristen karena begini-begini, kemudian saya dapat hidayah itu ya juga gitu loh. Makanya saya enak aja kalau ngomong maksudnya ya itu kan privasi. Iya gitu. Belakang. Ya mohon harusnya orang kayak gitu harus ya. Oke Mas Gigi sudah ya? Nah enggak. Sudah ya? Kebablasan. Masih perlu teruskan? Oke gini Mas Gigi ya. Channel di mute saya. Bentar ya. Halo? Udah kan cukup? Oh, ya, aku setuju dengan kata-kata kamu itu. Termasuk kamu kan nggak setuju dengan, bukan nggak setuju ya. Bagaimana pendapatku dengan channelnya Manu Bulu itu? Manu Bulu. Kamu setuju? Enggak? Oh, setuju. Nggak setuju ya? Oke, nggak setuju. Di channel saya ini kita kebanyakan live. Kalau ada mualaf datang masuk ke sini, ya saya persilakan.
menceritakan kemualafannya. Apa itu dilarang? Ya gini, enggak apa-apa, tapi kan untuk di ranah Islam sendiri salah. Tapi kalau sampai untuk menjelek-jelekan mantan agamanya itu enggak boleh. Ya itu jelas nggak boleh. Ya ini ortodoks. Di sini spontan aja di sini. Nah sekarang aku minta pendapat kamu tentang di Manu Bulu itu bagaimana? Kamu setuju apa enggak kayak begitu, di blow up kayak begitu?